Selamat pagi Bu Nuning, selamat pagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang perilaku konsumen lintas budaya, perspektif internasional. Kelompok kami yang beranggotakan saya Johan Yunardi, yang kedua ada Iza Salsabila, yang ketiga ada Dewi Anggraini, keempat ada Fitrianingrum Andini, yang kelima ada Amalia Solati Hawa. Pertama, pemasar harus mengerti sifat alamiah dan ukuran-ukuran perbedaan di antara konsumen satu dengan yang lain yang berasal dari masyarakat berbeda lintas budaya, sehingga mereka dapat mengembangkan strategi pemasar terarah yang efektif untuk digunakan di setiap pemasar asing yang diinginkan. Selanjutnya, analisis lintas budaya. Analisis lintas budaya menentukan sejauh mana konsumen dari dua atau lebih negara serupa atau berbeda. Analisis tersebut dapat menyediakan pemasar dengan pemahaman tentang psikologis, sosial, dan budaya karakteristik, sehingga mereka dapat merancang strategi pemasaran yang efektif untuk pasar tertentu. Tujuan dari analisis konsumen lintas budaya adalah usaha untuk menentukan derajat persamaan dan perbedaan antara dua atau lebih negara. Selanjutnya ada berdasarkan gaya konsumen, maka peneliti dapat menentukan segmen menjadi 4. Yang pertama ada price sensitive consumers, yaitu tingkatan di mana dan bagaimana perilaku konsumen bisa dipengaruhi oleh harga suatu produk atau layanan. Yang kedua ada brand loyal consumers, yaitu konsumen yang akan membeli merek yang sama terlepas dari akan kenyamanan atau harga, dan mereka tidak tertarik untuk bereksperimen dengan merek lain. Yang ketiga ada variety seeking consumers, yaitu keinginan konsumen untuk mencari produk alternatif bahkan jika dia puas dengan produk saat ini. Yang keempat ada information seeking consumers, yaitu metode atau strategi yang digunakan konsumen untuk menemukan informasi mengenai produk yang akan dia beli. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya mengukur aspek lintas budaya. Yang pertama penilaian mengenai kualitas produk negara. Yang kedua keinginan untuk membeli produk negara. Yang ketiga etnosentris, keinginan untuk membeli produk buatan asing. Yang keempat persepsi atas konsumsi budaya negara. Yang kelima akulturasi, identifikasi dengan budaya negara. Dan yang keenam etnis self, identifikasi dan identifikasi diri nasional. Selanjutnya ada akulturasi. Akulturasi adalah sudut pandang penjualan yang penting. Akulturasi lintas budaya adalah proses ganda untuk penjual. Penjual harus mengenal dengan seksama diri mereka, nilai-nilai, kepercayaan, dan adat istiadat dari masyarakat yang baru untuk posisi dan pasar yang tepat bagi produk mereka. Agar produk diterima di masyarakat asing, maka harus mengembangkan satu strategi yang mendorong anggota masyarakat untuk memecahkan tradisi mereka. Dengan banyaknya kontak yang dilakukan konsumen dengan barang-barang dan gaya hidup dari orang-orang yang berasal dari negara lain, mereka mempunyai kesempatan untuk mengadopsi cara dan produk tersebut. Pengamatan konsumen terhadap budaya yang berbeda juga cenderung timbul dari inisiatif mereka sendiri. Selanjutnya ada lokalisasi versus standarisasi. Globalisasi merupakan gabungan dari globalisasi dan lokalisasi, yaitu sebuah strategi perusahaan internasional yang mengombinasi globalisasi dan lokalisasi dengan mengadaptasi produk atau layanan sesuai dengan pasar atau selera masyarakat di suatu negara tersebut. Contohnya, Ronald McDonald mengganti namanya menjadi Donald McDonald di Jepang karena bahasa Jepang tidak mengandung suara. Selain itu, menu McDonald di Jepang telah dilokalisir untuk memasukkan sup jagung dan milkshake teh hijau. Di Swedia, McDonald's mengembangkan paket baru yang menggunakan ilustrasi kayu dan desain yang lebih lembut untuk menarik minat konsumen dan nilai makanan dan outdoor. Selanjutnya ada hambatan linguistik. Hambatan linguistik merupakan hambatan komunikasi yang menyebabkan kesalahpahaman dan salah tafsir antar orang.
Penyebabnya yaitu adanya perbedaan bahasa, adanya aksen yang berbeda yang digunakannya pada bahasa bikin. Oleh karena itu, banyak nama merek dan slogan harus direvisi atau berubah sama sekali di negara-negara yang berbeda bahasa. Contohnya, ketika Parker Pen memasarkan pulpen di Meksiko, iklannya seharusnya bertulis, "Pena itu tidak akan bocor di saku Anda dan membuat Anda malu." Namun perusahaan tersebut salah mengira kata Spanyol embarazar yang berarti memalukan. Alih-alih iklan tersebut mengatakan bahwa ini tidak akan bocor di saku Anda dan membuat Anda hamil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi. Di pasar Cina yang cepat berkembang pesat merupakan tantangan budaya dan linguistik yang sangat sulit. Banyak perusahaan menyesuaikan nama produk mereka dengan terjemahan kosakata yang berarti dalam bahasa Cina. Contohnya, seperti nama Cina Snickers adalah Siligia yang secara harfiah berarti dukungan kuat. Lalu yang selanjutnya mengenai daya tarik promosi. Daya tarik promosi adalah strategi komunikasi yang digunakan profesional pemasaran dan periklanan untuk menarik perhatian dan membujuk orang untuk membeli atau bertindak. Promosi tersebut harus mencerminkan nilai budaya lokal dan prioritas untuk menarik perhatian calon konsumen. Sebuah studi mengungkapkan bahwa ada perbedaan-perbedaan pengiklanan di setiap negara. Misalnya, iklan wewangian yang ditampilkan di negara-negara barat merupakan daya tarik seksual yang terang-terangan. Namun, di negara Asia, terutama yang mayoritas penduduknya Muslim atau Buddha, pengiklanan tidak boleh menampilkan wanita dalam pose seksual. Lalu yang berikutnya mengenai hambatan hukum. Berikut ada berita mengenai Cina larang iklan di acara drama TV. Walaupun pemasar harus mengiklankan produknya, namun terkadang hukum setempat memaksa pemasar untuk mengubah penawaran mereka karena adanya aturan yang berlaku. Misalnya, regulator Cina melarang iklan selama drama televisi. Hal ini memberikan pukulan kepada pemasar yang telah meningkatkan pengeluaran iklan untuk menjangkau kelas konsumen yang berkembang di negara itu. Aturan baru tersebut membatasi iklan karena mengganggu plot drama TV. Yang selanjutnya mengenai merek dunia versus merek lokal. Sebuah proyek penelitian konsumen di 12 negara menentukan bahwa merek global cenderung dipandang berbeda daripada merek lokal, dan konsumen di seluruh dunia mengaitkan merek global dengan 3 karakteristik. Yang pertama, ada quality sinyal. Quality sinyal yaitu konsumen percaya bahwa semakin banyak orang yang membeli suatu merek, maka semakin tinggi kualitas merek, yang seringkali menghasilkan merek global yang mampu mendapatkan harga premium. Selain itu, konsumen di seluruh dunia percaya bahwa merek global mengembangkan produk dan terobosan baru teknologi lebih cepat daripada merek lokal. Karakteristik yang kedua itu global myth. Global myth yaitu konsumen itu memandang merek global sebagai semacam cita-cita budaya. Pembelian mereka dan penggunaan membuat konsumen merasa seperti warga dunia dan memberi mereka identitas. Misalnya, merek lokal menunjukkan siapa kita, merek global menunjukkan apa yang kita inginkan. Karakteristik yang terakhir yaitu ada social responsibility, yaitu perusahaan global memiliki tanggung jawab sosial yang lebih tinggi daripada merek lokal dan diharapkan dapat menanggapi masalah sosial yang terkait dengan apa yang mereka jual. Dalam studi 12 negara ini, pentingnya 3 dimensi ini konsisten dan wawasan itu terungkap
oleh penelitian menyumbang lebih dari 60% variasi dalam preferensi merek secara keseluruhan. Studi juga mengidentifikasi segmen antara negara sehubungan dengan bagaimana warga suatu negara memandang merek global. Sekian presentasi dari saya. Perkenalkan, nama saya Fitra Aningrum Andini Putri, nomor mahasiswa 380. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perusahaan semakin menjual produk mereka di seluruh dunia karena berbagai alasan. Yang pertama, telah ada penumpukan demand multinasional yang sedang berlangsung dan daya tarik umum pasar multinasional. Produk atau layanan yang berasal dari satu negara bahwa mereka semakin dicari oleh konsumen di negara-negara di belahan dunia. Kedua, banyak perusahaan Amerika telah menyadari bahwa pasar luar negeri merupakan peluang penting bagi pertumbuhan masa depan mereka ketika rumah mereka mencapai kedewasaan. Realisasi ini mendorong mereka untuk memperluas cakrawala mereka dan mencari konsumen di pasar seluruh dunia. Yang selanjutnya adalah daya belanja dan pola konsumsi. Pendapatan seseorang merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dengan kegiatan konsumsi, dikarenakan konsumsi berbanding lurus dengan pendapatan. Semakin tinggi penghasilan yang diterima seseorang, maka akan cenderung semakin besar pengeluaran yang digunakan untuk konsumsi. Segmentasi lintas budaya. Terdapat perbedaan sikap atau perilaku yang penting dalam menentukan kepuasan antar konsumen yang memungkinkan munculnya pembagian konsumer berdasarkan perbedaan kultur. Segmentasi psikografi antar budaya. Yang pertama, Stivers adalah ambisius dan materialistik. Yang dua, Devon, tanggung jawab, hormat, dan konservatif. Yang ketiga, altruis, tidak mementingkan diri sendiri dalam kepedulian mereka terhadap orang lain, masyarakat, dan masa depan. Yang keempat, intimate, fokus pada hubungan sosial dan keluarga. Yang kelima, Van Schritt, muda dalam usia dan pandangan, menghargai petualang dan saat-saat indah. Keenam, kreatif, mencari pengetahuan dan wawasan dan memiliki minat yang tinggi pada buku dan media baru. Yang selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Amalia Sulatiawan, nomor induk mahasiswa 30162. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu profil perusahaan BC Group. Berdiri pada tahun 2015, bc.co.id didirikan sebagai platform marketplace dan e-procurement B2B. Pada tanggal 6 April 2019, bc.co.id memperluas bisnisnya berkolaborasi dengan BC Logistik dan BC Distribution untuk menawarkan layanan full supply chain ke seluruh bisnis di Indonesia di bawah naungan BC Group. Kami sedang membangun sebuah platform digital terintegrasi untuk logistik dan distribution, menyediakan layanan full supply chain di Indonesia untuk meningkatkan efisiensi dalam logistik dan distribusi, serta meningkatkan pertumbuhan di skala bisnis di Indonesia. Selanjutnya ada visi dan misi BC Group. Visi, menciptakan platform jual beli terbesar untuk perusahaan di seluruh dunia. Misi, mendukung perekonomian melalui proses pengadaan yang efisiensi dan transparan. Selanjutnya ada kasus BC Group. Dengan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, sejumlah startup mulai beradaptasi terhadap perubahan perilaku konsumen. Ada yang harus menutup layanan dan ada yang terpaksa mengembangkan fitur baru untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan konsumen. BC Group yang kini menaungi bisnis pengadaan logistik atau BC Logistik dan distribusi atau BC Distribution turut terdampak dari situasi pandemi ini. Hal ini terutama pada bisnis distribusi yang dipatok menjadi penopang utama keseluruhan bisnis BC. BC Group Andre Mawikere menyebutkan, kini toko-toko di luar daerah tak mau menerima pesanan stok dari salesman. Kondisi ini menjadi peluang baik bagi toko smart karena pemilik toko beralih ke aplikasi untuk memesan stok persediaan. Andre mengungkap basket size toko smart mengalami kenaikan rata dari 2 juta menjadi 3 juta dari situasi ini. Sejak Januari 2019, toko smart meluncur untuk mendukung digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Aplikasi ini memudahkan dan meningkatkan efisiensi pemilik toko untuk melakukan pemesanan, penerimaan inventory, dan pembayaran. Terkini,
Andre menyebut Toko Smart telah menjaring 54.600 toko dan lebih dari 27.000 perusahaan di seluruh Indonesia. Solusi untuk memudahkan efektivitas layanan Toko Smart, ujar Andre, pihaknya mengembangkan aplikasi baru versi beta yang diluncurkan pekan lalu, yakni Toko Smart Agent. Layanannya ini mirip dengan Toko Smart, hanya saja pengguna dan harga jualnya berbeda. Adapun Toko Smart Agent membidik langsung segmen end user dan community leader seperti ketua RT atau RW di daerah setempat mereka dan dapat memesan persediaan dalam jumlah besar yang akan didistribusikan ke penghuni di tempat tinggalnya. Komitmen Bizi untuk masuk ke ranah logistik dan distribusi serta menyasar UMKM mulai terlihat dengan upaya penguatan ekosistem digital supply chain. Setelah Toko Smart, Bizi yang kini menjadi holding juga meluncurkan aplikasi Trackway, Bizi Freight Force, dan Smart Warehouse. Seluruh layanan ini dibangun untuk mengoptimalkan kinerja operasional pengguna dalam sebuah rantai pasokan seperti distributor, toko grosir, pemilik, dan supir truk. Selanjutnya ada saran perusahaan Bizi Group sebaiknya harus terus menyesuaikan dan memperhatikan keadaan masyarakat dalam kondisi apapun dan terus mensupport UMKM agar semakin berkembang serta produknya dapat dikenal oleh masyarakat luas. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.